saran dan kiat daripada salah satu aktivis buruh yang keren dan luar biasa menurut saya, dan Ketua Umum Serikat Pekerja Transportasi Jalan Raya. Tidak hanya itu, beliau juga adalah praktisi hukum. HTI, FPI, dan yang lain-lain yang sudah dilarang, bahkan yang sudah dibubarkan, akan dihidupkan kembali. Sebagai praktisi hukum, bagaimana menurut kakak? Ya, kalau saya sebagai orang Kristen, saya tidak menarik-narik agama ke dalam dunia politik ya. Mantap. Tidak, tapi saya melihat figur seseorang itu dari latar belakang. Nanti kalau dia menjadi presiden, dia itu adalah presiden seluruh rakyat Indonesia. Dan jangan menjadi petugas partai kan itu. Nah, karena kalau dia contohnya menjadi gubernur seluruh DKI Jakarta, kemarin kan dia harus melayani semua kepentingan masyarakat Jakarta. Baik itu yang sifatnya pemerintahan umum maupun yang disebut dari tentang rumah ibadah. Tidak boleh ada pengecualian satu sama lain agama itu. Nah, ketika dia menjadi presiden pun seperti itu. Boleh saja beliau itu contohnya waktu mau naik jadi presiden didukung oleh beberapa partai, tapi setelah jadi presiden nanti dia itu harus menjadi presiden rakyat Indonesia. Presiden rakyat Indonesia. Berlakulah seperti Anies apa adanya. Karena manusia ini kan pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi jangan jangan dikendalikan oleh para oligarki. Jadi apa yang disampaikan Anies selama ini di publik, baik waktu beliau sebagai akademisi, politisi, bahkan beliau ini kan pernah menjadi timnya Pak Jokowi ya. Jadi kelihatan. Ini adalah seorang senior saya yang memberikan pandangan yang menurut saya bisa mencerahkan publik. Ada 4 poin yang menurut saya harus petik dan sampaikan ke publik. Yang pertama, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Langkah Anies. Kali ini Langkah Anies bersama dengan Fritz Alorboy sebagai host akan meminta pendapat, pandangan, dan juga saran dan kiat daripada salah satu aktivis buruh yang keren dan luar biasa menurut saya, dan Ketua Umum Serikat Pekerja Transportasi Jalan Raya. Tidak hanya itu, beliau juga adalah praktisi hukum. Kita akan mendengarkan pendapat beliau terkait dengan dukungan dia kepada Pak Anies, dan ada beberapa isu menarik yang perlu beliau paparkan kepada kita. Bersama dengan saya, Kakak Noak Banjar Nahor, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kita akan langsung, sebelumnya saya akan tanya-tanya dulu terkait dengan identitas kakak sekjen kakak Noak kita. Silakan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Saya perkenalkan, nama saya Noak Banjar Nahor. Saya seorang aktivis buruh, juga praktisi hukum. Saya berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Begitu kakak. Baik, terima kasih kakak. Kakak, saya mendapat informasi bahwa kakak juga mendukung calon presiden Anies Baswedan. Iya, betul. Saya mendukung secara politik Pak Anies Baswedan, dan dukungan saya bukan baru ya. Sejak lama saya mendukung Anies Baswedan, baik sejak beliau menjadi aktivis sebagai akademisi, setelah itu jadi menteri, dan sekarang mudah-mudahan beliau bisa menjadi calon presiden dan menjadi presiden 2024. Oke, tadi saya sempat dengar bahwa aktivis. Nah, kakak sebagai aktivis buruh, saya ingin dengar, Langkah Anies ingin dengar terkait dengan bagaimana aktivis buruh itu. Apakah di zaman sekarang buruh itu sudah sejahtera? Silakan kakak. Kalau dari sisi perburuhan, hampir semua elit negeri ini tidak ada yang terlalu peduli dengan perburuhan ya, secara umum begitu. Tapi saya melihat Anies Baswedan cenderung lain. Itu dibuktikan dari beberapa waktu yang lalu, ketika kenaikan upah buruh secara nasional itu rendah kenaikannya. Sebagai gubernur DKI, beliau ini menaikkan upah buruh atau UMP di DKI melebihi dari kenaikan upah secara nasional. Bahkan beliau ini digugat oleh para pengusaha ke pengadilan. Berarti ada prestasi yang Pak Anies ketika jadi gubernur sudah berikan ya kakak? Ada keberpihakan. Jadi keberpihakan itu penting, harus jelas terlihat dan konkret. Ada tidak keberpihakan elit politik atau penguasa itu terhadap kaum buruh. Jadi yang saya lihat di sini, satu itu ada keberpihakan dari Anies Baswedan terhadap kaum buruh. Berarti kakak meyakini kalau
apabila Pak Anies Baswedan jadi Presiden Indonesia, ia akan memperhatikan kaum buruh, Kakak? Ya, jadi menilai orang itu kan kita lihat dari rekam jejaknya. Rekam jejak ya. Jadi kita lihat menjadi gubernur, dia berpihak terhadap kaum buruh. Nanti ketika menjadi presiden, tentu hal itu menurut saya akan terbawa-bawa kembali kan itu. Nah, Kakak, saya ingin tahu nih, sejauh mana Kakak tahu atau mengetahui atau sosok Pak Anies Baswedan itu seperti apa? Ya, yang saya lihat Anies Baswedan itu pertama dia cerdas. Cerdas, oke. Oke, dalam hal ini pintar juga ya. Ya, Punya wawasan luas. berwawasan luas. Ya, terus figurnya itu cenderung damai lah ya. Orangnya damai ya, Kakak? Iya, jadi beliau itu dalam masa pemerintahannya kita lihat mengakomodir semua pihak. Nah, dalam pergaulan internasional kita lihat beliau ini punya kapasitas sehingga kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga DKI Jakarta mempunyai kebanggaan. Kan perlu kebanggaan kan terhadap seseorang itu. Jadi menurut saya sudah saatnya memang kita punya pemimpin nasional yang bisa setara dengan pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa lain di dunia. Berarti sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja Jalan Transportasi Jalan, bangga kalau punya pemimpin yang cerdas, intelektual itu ya, Kakak? Oh iya dong, pasti. Nah, itu menurut seorang Ketua Umum, Kakak Noah. Nah, Kakak, saya ingin juga tahu pendapat Kakak terkait dengan ini ada isu yang berkembang yang hari ini sampai sekarang belum beres-beres. Di Komal TikTok, di YouTube, di Facebook, di WA masih saja membahas dan belum beres. Nah, sebagai praktisi hukum ataukah aktivis buruh, bahkan juga orang yang punya pendidikannya bagus, memandang apa itu sebenarnya politik identitas yang disematkan ke Pak Anies Baswedan. Seperti apa, Kakak? Iya, jadi saya melihat politik identitas ini dimulai dari perbedaan pemahaman tentang politik identitas. Jadi politik identitas itu sebenarnya tidak terlepas dari konsep dan konteksnya. Kan itu ya. Jadi kita lihat di mana kita membicarakan politik identitas ini tergantung dengan waktunya, geografisnya, kondisi sosiologisnya, kan itu. Dan menurut saya politik identitas itu tidak semuanya buruk. Tidak semuanya Politik buruk. identitas tidak Ya, semua buruk. tidak semua buruk. Politik identitas itu adalah fenomena global, bukan hanya ada di Indonesia. Dan ini sudah ada sejak dulu, bukan baru ya. Jadi contoh, kalau kita melihat politik identitas sebagaimana Afro-Amerika dulu ya, memperjuangkan kesetaraan ras. Terus bagaimana perjuangan kesetaraan gender. Termasuk dari kami juga kaum buruh bagaimana ini memperoleh keadilan. Kan itu. Demi kesejahteraan. Kan itu. Jadi memang politik identitas ini sejak dari dulu dimainkan oleh kaum-kaum yang tertindas, yang termarginalkan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan. Kan itu. Tapi yang terjadi sekarang menurut saya ada yang berbeda ya. Atau ya bisa saya bilang lucu juga, ada yang bermain playing victim ya. Ya, playing victim. Akan aneh terlihat bagaimana kelompok mayoritas itu memainkan politik identitas. Jadi seolah-olah mayoritas ini menjadi korban kan itu seolah-olah. Nah, maka sebaiknya memang kita memainkan politik kebangsaan. Kalau politik identitas itu kan dia ingin meraih hak eksklusif tersendiri kan itu. Nah kalau ini ditonjolkan terlalu dominan, kita ini bisa pecah belah. Ya. Jadi memang sebaiknya kita memainkan politik kebangsaan. Politik kebangsaan itu kan dia bisa mengakomodir yang mayoritas dan minoritas. Jadi begitu, Kakak Fred. Nah, menurut Kakak, bolehkah seseorang itu memainkan isu politik identitas untuk meraih Pilpres nanti atau mungkin Pilgub DKI atau lain-lainnya lah? Bagaimana menurut Kakak? Ya, kalau menurut saya kita itu menjalankan politik identitas yang beradab. Oh ya, beradab. Jadi saya rasa kita juga bisa memahami di mana politik identitas yang beradab itu kita bisa lakukan dan di mana yang politik identitas yang tidak beradab. Yang tidak beradab jangan lakukan lah kan itu. Kan kita bisa memahami bagaimana Indonesia ini ke depan. Yang paling utama buat kita bagaimana keutuhan bangsa dan negara kan itu. Itu yang paling penting.
Jadi kalau untuk urusan contohnya pilpres atau pileg menang dan kalah itu hanya politik rutinitas 5 tahunan. Konteks itu akan mempengaruhi konsepnya. Ya. Nah, jadi kita sebagai orang-orang muda mempunyai tanggung jawab moral untuk bagaimana terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa sampai jauh ke depan. Sampai saat ini Pak, apakah Pak Anies itu sudah mempersatukan seluruh umat atau seluruh rakyatnya? Menurut kakak selagi waktu masih di DKI? Alat ukurnya kan DKI Jakarta. Ya. Nah, selama beliau memerintah DKI Jakarta, saya rasa bagus. Tidak ada gejolak di Jakarta betul. sama sekali. Yang dituduhkan ke beliau ini cenderung politik identitas itu, contohnya politik identitas agama, itu tidak terbukti. Beliau ini mengakomodir semua pihak dan cenderung damai, saya rasa. Cenderung damai. Iya. Selain damai itu apa lagi yang Pak Anies buat sehingga kakak sebagai orang Kristen juga ya, bisa mencintai beliau? Iya, kalau saya sebagai orang Kristen, saya tidak menarik-narik agama ke dalam dunia politik ya. Mantap. Tidak, tapi saya melihat figur seseorang itu dari latar belakang, karena kalau kita tadi saya bilang terlalu berpikir dominan itu identitas, tidak baik bagi negeri ini. Tapi bukan berarti, contohnya kita mengatakan karena saya Kristen, pemimpin yang saya pilih harus Kristen, tidak seperti itu, kan itu. Jadi sebaliknya juga saya berharap di agama-agama lain seperti itu. Karena sudah dari dulu Indonesia ini, para founding father kita memilih pemimpin itu melihat dari rekam jejak. Tidak ada lagi itu. Founding father itu kan tidak membeda-bedakan kita, mana rasnya, agamanya. Isu kan yang beredar bahwa kalau Pak Anies Baswedan jadi presiden, maka HTI, FPI, dan yang lain-lain yang sudah dilarang, bahkan yang sudah dibubarkan, akan dihidupkan kembali. Sebagai praktisi hukum, bagaimana menurut kakak? Kalau ada orang mengatakan seperti itu, ya nggak apa-apa lah ya. Itu namanya sebagai bentuk partisipasi publik dia, berarti dia peduli dengan riuhnya politik Indonesia ya. Tetapi namanya berkaitan dengan hukum, khususnya terkait dengan FPI dan HTI, kan ada proses hukumnya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya dia dibubarkan, kalau dia nanti mau aktif lagi, contohnya kan ada proses hukum di dalamnya. Jadi ada proses hukum. Ada ketentuan perundang-undangan, ada undang-undang yang mengatur. Tapi masyarakat tidak bisa semena-mena melakukan kegiatan atau membuat organisasi sesuai dengan kehendaknya. Tetapi pemerintah juga seharusnya bertindak sama. Jadi pemerintah itu idealnya menurut saya tidak melakukan pembubaran itu hanya berdasarkan kewenangannya. Sebaiknya dia harus melakukan sesuai dengan mekanisme hukum. Jadi semua diatur oleh hukum. Walaupun kita melihat hukum itu kan belum begitu sempurna semua. Ya, tetapi kalau kita tidak taat hukum, ya bagaimana jalannya negeri ini? Maka saya menganggap Anies Baswedan ini adalah orang yang taat hukum. Jadi sehingga apapun yang terjadi nanti menyangkut dengan ormas, tentu itu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi berarti kakak, kalau orang mengatakan bahwa HTI akan dibangkitkan, dihidupkan kembali, FPI akan dihidupkan kembali apabila Pak Anies jadi presiden, itu tidak benar ya kakak? Bukan seperti itu. Ini kan bukan ibarat orang mati dihidupkan kembali kan itu. Jadi kalau memang pemerintah melihat mereka itu nanti berpeluang mendirikan atau menghidupkan organisasi seturut dengan ketentuan undang-undang, ya memang hiduplah dia kan itu. Tetapi yang saya lihat kan sepintas kemarin mereka dinyatakan kegiatannya tidak sesuai dengan dasar negara Pancasila. Dan memang itu tidak boleh. Tetapi kita juga harus fair. Siapa yang menafsir Pancasila yang dimaksud kan itu? Jangan menurut saya Pancasila, menurut saya benar, yang lain salah. Nggak seperti itu kan itu. Jadi ya intinya itu tadi, saya rasa pemerintah ke depan juga akan bertindak fair ya. Jadi segala sesuatu itu bukan karena atas suka dan tidak suka, tapi sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi berbuat sesuatu itu jangan asal-asal tapi menurut hukum yang berlaku. Ya, jadi kita khususnya pemerintah itu bukan karena ketidaksukaan. Sehingga jangan cenderung hukum itu menjadi alat tekan terhadap lawan politik. Itu tidak bisa. Jadi kita harus memikirkan kelangsungan berbangsa dan bernegara. Dan yang paling penting tadi bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa ini terjalin. Kita tidak dalam konteks saling mempersulit sama lain atau
anti satu sama lain, karena negeri ini dibangun secara bersama-sama dan spiritnya kita itu gotong royong, tidak boleh mengedepankan ini ketidaksukaan atau kebencian gitu. Jadi berpolitiklah kita ini ya, dengan sukacita, dengan kebersamaan, dengan spirit gotong royong. Baik kakak, mungkin clear ya apa yang disampaikan oleh kakak Nowak, bahwa semua harus melalui ketentuan hukum yang pasti. Nah, kembali ke tadi kakak, ini saya penasaran nih. Saya mendapatkan banyak informasi dan juga bertanya-tanya ke beberapa sumber bahwa Pak Anies ini kembali ke politik, kembali ke toleransi nih. Pak Anies membantu banyak gereja dalam hal ini pemberian boti, bantuan operasional tempat ibadah. Tadi Ade Hana juga mengatakan bahwa itu sangat membantu keluarga mereka, apalagi di masa pandemi. Yang berikut, Pak Anies juga bisa memberikan IMB, apalagi ada yang 60 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 11 tahun, tidak pernah mendapatkan, lalu di masa Pak Anies ia memberikan. Dan juga saya lihat itu kakak, itu Pak Anies meresmikan gereja tuh. Sebagai sosok senior, sebagai orang yang Kristen, ataupun sebagai Ketua Umum Transportasi Jalan Raya ini aktivis ya, memandang itu seperti apa kakak? Menurut saya Anies itu telah melakukan apa yang menjadi tugasnya sebagai gubernur. Namanya dia gubernur Jakarta, dia menjadi gubernur seluruh rakyat Jakarta. Nanti kalau dia menjadi presiden, dia itu adalah presiden seluruh rakyat Indonesia. Dan jangan menjadi petugas partai kan itu. Nah, karena kalau dia contohnya menjadi gubernur seluruh DKI Jakarta, kemarin kan dia harus melayani semua kepentingan masyarakat Jakarta. Baik itu yang sifatnya pemerintahan umum maupun yang disebut tadi tentang rumah ibadah. Tidak boleh ada pengecualian satu sama lain agama itu. Nah, ketika dia menjadi presiden pun seperti itu. Boleh saja beliau itu contohnya waktu mau naik jadi presiden didukung oleh beberapa partai, tapi setelah jadi presiden nanti dia itu harus menjadi presiden rakyat Indonesia. Presiden rakyat Indonesia. Yang memilih dan tidak memilih dia harus diberikan layanan yang sama. Adil. Jadi keadilan itu perlu. Maka kalau harapan saya kepada para ketua umum partai yang mendukung dia, setelah dia jadi presiden, jangan anggap dia menjadi petugas partai, tapi dia menjadi pelayan seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilih dia maupun yang tidak memilih dia. Baik yang memuji dia ataupun yang memaki-maki dia. Baik. Harus diperlakukan adil. Oke kakak, ini di ruang TikTok, di media sosial itu termasuk di Facebook juga banyak yang bertanya tentang perbedaan petugas partai dan petugas rakyat. Pak Anies itu disematkan sebagai petugas rakyat, sementara yang lain disematkan sebagai petugas partai. Menurut kakak apa perbedaannya? Ya, terminologi petugas partai dan petugas rakyat ini kan terserah mereka lah ya. Kita nggak bisa juga mengatur-atur mereka seperti apa. Biarkanlah itu sebagai bentuk partisipasi mereka untuk kebaikan negeri ini. Tetapi ya menurut saya itu tadi, kalau untuk meramaikan kontestasi silakanlah ya. Tetapi itu tadi bahwa setelah menjadi pejabat publik, dia itu harus benar-benar menjadi petugas rakyat. Pelayan rakyat. Pelayan rakyat. Bukan petugas lagi, dia wajib melayani. Bahkan setelah dia menjadi politisi, wajib baginya untuk naik kelas menjadi seorang negarawan, bukan hanya seorang politisi yang sukses. Itu. Jadi berubah lagi, ada tambahan kalimat, petugas menjadi pelayan rakyat. Jadi Pak Anies ketika jadi presiden maka harus menjadi pelayan rakyat buat semua orang tanpa terkecuali. Nah kakak, di akhir ini saya mau minta harapan dan juga sanggahan, ataukah menurut kakak apa yang harus Pak Anies lakukan ketika menjadi presiden Indonesia? Mungkin kepada buruh itu sendiri, bahkan lainnya. Bagaimana menurut kakak? Harapan saya ke Pak Anies itu, ya berlakulah seperti Anies apa adanya. Karena manusia ini kan pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi jangan disetir, jangan dikendalikan oleh para oligarki. Jadi apa yang disampaikan Anies selama ini di publik, baik waktu beliau sebagai akademisi,
politisi, bahkan beliau ini kan pernah menjadi timnya Pak Jokowi ya. Ya. Jadi kelihatan bagus semua, lakukanlah itu. Jangan berubah setelah beliau menjadi presiden. Jadi apa yang dilakukan pada waktu gubernur DKI menurut saya itu sudah menjadi rujukan nanti diberlakukan sama ketika beliau sudah terpilih menjadi presiden. Baik kakak, ini yang terakhir. Closing statement dari kakak terhadap diskusi kita dari awal sampai akhir. Ya, jadi apa closing statement saya kepada seluruh teman-teman rakyat Indonesia, anak-anak muda khususnya yang sering main medsos, kita bermedsos dengan tanggung jawab, ya. Hindarkan hoaks itu. Kalau politik ini jangan terlalu masuk ke dalam hati, walaupun politik itu menjadi tanggung jawab kita bersama, karena ya tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari ya tetap aja yang kalah ikut yang menang, yang di bawah itu nggak usah baper kan itu. Jadi kaum elit itu mereka berdamai setelah terpilih, tapi masyarakat masih aja baperkan itu. Betul. Jadi ya sudahlah, kita lakukan ini politik dengan sukacita saja. Lain atau beda pilihan ya nggak apa-apa, sama-sama saja kita ini. Tapi tanggung jawab kita bersama bagaimana keutuhan bangsa dan negara, bagaimana kita mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Wow, luar biasa. Ini adalah seorang senior saya yang memberikan pandangan yang menurut saya bisa mencerahkan publik. Ada 4 poin yang menurut saya harus petik dan sampaikan ke publik. Yang pertama, melihat seseorang jangan dari suku dan bangsa, tetapi lihat prestasinya, rekam jejaknya, dan latar belakang pernah sudah jadi terbukti ketika memimpin suatu daerah. Yang kedua, berpikir positive thinking dalam melihat sesuatu hal. Jangan berpikir negatif. Yang kedua, berlaku buat Pak Anies. Pak Anies harus menjadi apa adanya. Jangan terpengaruh oleh oligarki kekuasaan. Yang terakhir, beliau berpesan bahwa cerdas dalam bermedsos, berpolitik dengan riang gembira. Bersama saya, Fritz Alarboy, bersama dengan Langkah Anies. Jangan lupa like and share serta komen. Kakak Sekjen, terima kasih. Kakak Ketua Umum, sehat selalu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan lagi. Bila mana ada lagi isu-isu, kami akan datang mewawancarai kakak. Jangan bosan-bosan bersama dengan Langkah Anies. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.